Halo, selamat malam. Saya Stefan Arizona, mahasiswa dari program Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Trisakti, akan memperkenalkan analisa laporan keuangan PT Vale Indonesia atau INCO. Selanjutnya, tentang pengenalan PT Vale Indonesia. PT Vale Indonesia Tbk merupakan PT yang bergerak dalam tambang dan pengelola nikel yang beroperasi di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. PT Vale merupakan bagian dari Vale, perusahaan multitambang asal Brazil yang mempunyai anak perusahaan PT Kolaka Nikel Indonesia dan PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia. PT Vale Indonesia Tbk, dahulu International Nickel Indonesia Tbk atau INCO, didirikan tanggal 25 Juli 1968 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978 yang berpusat pada Squeeze Tower, Jakarta Selatan. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih seperti PT Vale Canada Limited yang mempunyai 43,79%, PT Indonesia Asahan Aluminium Persero 20%, dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd 15,03%, dan 21% sahamnya ke publik. Berikutnya, PT Vale Canada Limited merupakan induk usaha INCO, sedangkan Vale SA sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Brazil merupakan pengendali utama INCO. Jumlah pemegang saham terakhir 30 September adalah 37.855. Berikutnya ada laporan raca quarterly dari September 2021 sampai dengan September 2022 PT Vale Indonesia. Untuk di September 2021, ekuitas pada PT Vale Indonesia berada di posisi 2,1 triliun atau 12%, dan untuk September 2022-nya meningkat sebesar 4% sampai dengan 16%. Dan untuk total asetnya dari September 2021 sampai dengan September 2022 meningkat sebesar 3%, yaitu dari 13% sampai dengan 16%. Berikutnya ada laporan keuangan dari PT Vale Indonesia quarterly dari September 2021 sampai dengan September 2002. Di sini untuk revenue dari PT Vale sendiri, September 2021 sampai dengan Desember 2021 meningkat sebesar 200 miliar lebih atau naik sebesar hampir 9%. Dan di Maret 2022 revenue-nya agak melonjak jauh ke bawah sebesar 238%, menurun sebesar dari 32% sampai dengan 8%, yang mengakibatkan net income perusahaan tersebut jatuh di angka 2%, dan di bulan Juni PT Vale Indonesia meningkat bertumbuh lagi sebesar 10% dari 8% sampai dengan 18%. Dan di September 2022 meningkat lagi sebesar 30% dari 18%. Dan diikutin juga dengan net income yang makin bertumbuh dan net profit marginnya. Di akhir video ada berita tentang harga masih tinggi, PT Vale Indonesia kurangi penggunaan batubara. Disimak dari kontan.co.id
Seiring dengan harga batu bara yang masih tinggi, PT Vale Indonesia mulai mengurangi penggunaan komoditi energi. Hal ini tercermin dari penurunan penggunaan batu bara per metrik ton nikel pada kuartal ketiga 2022. Bila dibandingkan dengan triwulan kedua 2022, penggunaan batu bara per metrik ton nikel dalam MET turun sebesar 28%. Penurunan konsumsi batu bara ini diimbangi dengan penggunaan high sulfur fuel oil atau HSFO 40% lebih tinggi per metrik ton nikel dalam mate pada periode yang sama. Penggunaan HSFO yang naik dan batu bara yang turun ini memang dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga batu bara. Tanur pengering bisa menggunakan sumber energi batu bara dan HSFO, kata Chief Finance Officer Vale Indonesia kepada mediakontan.co.id. Terima kasih.